Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Ya, perhatikan baik-baik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rushdin Rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Kita ambil yang pertama, yuk lihat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadatsana qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Baik, satu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah. Ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat sampai bulan Ramadan itu Nabi itu senang bersedekah. Satu, agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Khususnya setiap akan menjelang malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi SAW. Apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Ramadan itu puasa sudah nggak dibicarakan, karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Sya'ban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Sya'ban. 3. Pelan-pelan. 4. Agak cepat ya, kita ambil 4 saja. Ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya, ya kan nanti akan dilihat kan. Awas hati-hati yang namanya hilal, antum dicari setahun sekali tuh, ya. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini lagi tiduran, namanya hilal gitu kan. Nah, itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma. Ya. Ini doanya. Allahumma ahillahu, ini doanya, alaina. Awas hati-hati, doa ini sangat penting karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. 1 bilyumni, nanti saya baca ulang. Bilyumni wal iman wassalamati wal Islam kita lengkapi hilala khairin wa rushdin. Hilala khairin ini tidak akan saya hapus. Hilala khairin wa rushdin Rabbi wa rabbukallah, ini yang paling lengkapnya. Rabbi wa rabbukallah.
Perhatikan baik-baik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rushdin Rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Yuk agak cepat. Supaya kita berurutan. 1, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan, itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan. Supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya belum dibuang, Anda ambil, Anda simpan ke tempatnya, buang ke tempat sampah, itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya, ya sedekah dengan harta maliyah. Ya, misal, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Diinfak menggunakan materi, bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minum. Contoh dengan uang misalnya, ini, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan. Zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas hati-hati. Di rumah dulu, makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan.
Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan gak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Kedua, wabima anfaqu min amwalihim, suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat, dituliskan di Lauh Mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya, Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya, 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk cari akhirat. Cuman dititipin, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis, kadang-kadang kebanjiran. Ya awas, kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis, kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah, kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya, yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman, kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Ingat dia zakat belum keluar, ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya, ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat, 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan.